Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Pepet. Saya sangat senang sekali pada siang hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai pergaulan remaja. Pergaulan remaja. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pergaulan, pengertian pergaulan sehat, ciri-ciri pergaulan sehat, pengertian pergaulan tidak sehat, ciri-ciri pergaulan tidak sehat, dampak pergaulan tidak sehat, dan yang terakhir kesimpulan. Ada dua jenis pergaulan remaja. Yang pertama itu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Apa sih yang disebut dengan pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Jadi seperti jika kalian bergaul dengan misalkan ada teman sekolah, teman lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan yang lainnya, itu dapat disebut dengan pergaulan. Ciri-ciri pergaulan sehat. Pergaulan sehat itu memberikan dampak positif bagi individu tersebut. Misalnya nih, yang pertama, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Rasa empati itu sangat penting ya dimiliki oleh setiap individu. Misalnya nih, ada teman yang kesusahan. Nah, sebagai teman kan harus peka terhadap keadaan tersebut, harus bisa cepat membantu. Terus yang kedua itu membentuk tim belajar bersama. Nah, membentuk tim belajar bersama kan ini memberikan dampak positif ya, bisa sharing-sharing bagaimana memecahkan pelajaran yang susah itu seperti apa. Terus yang ketiga, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Di dalam pergaulan sehat itu ada saling menghargai atau tidak membeda-bedakan teman. Misalnya nih, kalau kan antara satu teman dan yang lainnya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, misalnya ada teman yang mempunyai kekurangan fisik. Nah, kita sebagai temannya itu harus menghargai kekurangan fisik itu, bukannya malah membuli terus saling mengejek. Nah, itu tidak benar ya. Terus yang selanjutnya itu memberi nasihat yang baik. Selanjutnya, tidak membicarakan aib teman atau keluarganya. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan keagamaan. Sehingga pergaulan sehat itu memberikan dampak positif bagi individu tersebut. Kalau memberikan dampak negatif, maka ini menjadi pergaulan yang tidak sehat. Sekarang masuk di pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat disebut juga dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi di dalam pergaulan itu tuh tidak ada aturan yang mengikat, jadi secara bebas. Itu dapat disebut dengan pergaulan tidak sehat. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. Yang pertama, sering berbohong. Misalnya berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, dan berbohong kepada teman yang lainnya. Misalnya diberi uang oleh orang tua untuk membayar sekolah, tetapi pada kenyataannya tidak dibayarkan, dan kenyataannya itu digunakan foya-foya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini ciri-ciri pergaulan tidak sehat. Terus yang kedua, rasa malas. Nah, pergaulan tidak sehat ini memberikan efek negatif, misalnya rasa malas dalam belajar. Terus pengennya hanya main-main saja dengan teman-teman, ngobrol, nongkrong, terus main game. Kalau masalah belajar itu malas dinomorduakan, tapi kalau masalah untuk nongkrong dengan teman itu dinomorsatukan. Terus nomor 3, perubahan emosional. Perubahan emosional itu merupakan ciri-ciri pergaulan tidak sehat.
Misalnya nih, kamu melakukan kesalahan, terus ada teman kamu yang memberitahu, tetapi kamu tidak terima, malah marah, padahal kamu itu salah. Nah, ini kan termasuk efek bergaul dengan teman yang salah, membuat kamu emosional, membuat kamu gampang marah. Terus yang terakhir itu rasa ingin mencoba dan merasakan hal yang negatif. Masa remaja itu merupakan masa keingintahuan yang tinggi. Nah, jika tidak dilandasi dengan iman, maka akan gampang mencoba hal-hal negatif. Misalkan tidak ada pendidikan dari orang tua, dari sekolah, nah itu gampang melakukan hal-hal negatif, mencoba-coba dengan teman. Terus dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pergaulan bebas. Nah, ini pada masa sekarang ini yang terjadi di saat ini tuh banyak terjadi pergaulan bebas, karena ini mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Misalkan pergaulan bebas itu pacaran kelewat batas dan melakukan hal yang tidak diinginkan misalnya. Terus tawuran pelajar. Nah, ini tawuran pelajar itu kalau gampang terprovokasi oleh teman lain, oleh sekolah lainnya, ini dapat ditemukan tawuran pelajar, misalnya antar geng. Terus yang ketiga, konsumsi obat-obatan yang terlarang. Dan yang terakhir, menurun prestasinya belajar. Oke, jadi kesimpulannya, kita sebagai remaja itu harus bisa memilih mana pergaulan yang sehat dan mana pergaulan yang buruk, karena ini akan berdampak pada diri kita sendiri. Nah, semoga anak-anak selalu dalam pergaulan yang sehat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.